Kemudian kalau kita buka awal mushaf Al-Qur'an, ya maka surat-surat Al-Qur'an itu dibuka dengan satu surat yang kita sebut dengan surat Al-Fatihah. Ya di surat Al-Fatihah itu kan kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai atas mereka, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Nah, umat Islam ini sudah berada di jalan yang lurus atau belum? Kenapa meminta untuk ditunjukkan kepada jalan yang lurus? Nah, sehingga sebagian orang yang memang sengaja menghembuskan ya syubhat-syubhat yang mengatakan umat Islam ini kalau begitu belum berada di jalan yang lurus. Seandainya sudah berada di jalan yang lurus, nggak mungkin minta ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Dan ini menandakan dia adalah seorang yang jahil. Ya, dia tidak mengerti Al-Quran tapi berbicara tentang Al-Quran. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata hadayahdi itu terkadang langsung ke objeknya tanpa menggunakan perantara huruf jar, tapi kadang Allah gunakan perantara li dan terkadang Allah gunakan perantara ila. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Ya wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nah, itu perkataan ahli surga yang sudah sampai di penghujung tujuan hidupnya. Makanya hadayahdi li digunakan untuk mereka yang Allah berikan petunjuk dan sampai di penghujung tujuannya. Nah, adapun kalau hadayahdi ila biasanya digunakan untuk mereka yang masih berada di luar jalan yang lurus agar Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam jalan yang lurus. Tapi kalau hadayahdi tanpa menggunakan li, tanpa menggunakan ila, digunakan untuk dua hal. Meminta agar mereka yang masih di luar jalan yang lurus agar dimasukkan ke dalam jalan yang lurus, dan mereka yang ada di jalan yang lurus itu Allah bimbing ya agar tetap istiqomah di jalan yang lurus itu sehingga sampai tujuannya. Nah, sehingga bukan umat Islam itu masih berada di luar jalan yang lurus, tidak. Ya, tapi kemudian nanti ulama mengkaitkan siapa sih yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, orang-orang Yahudi. Ya, mereka ini punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Siapa sih orang-orang yang tersesat itu? Ya, orang-orang Nasrani. Ya, mereka ini punya beramal tapi tanpa landasan ilmu. Berarti kalau kemudian kita meminta ditunjukkan jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang diberikan nikmat atas mereka, nah berarti mereka yang Allah berikan nikmat ilmu dan ya, nikmat amal. Kalau ilmu hidayatu al-irsyad, kalau amal hidayatu at-taufiq. Ya, jadi tidak ada habisnya. Ya, kita selalu meminta petunjuk kepada Allah berkaitan dengan irsyad agar dapat ilmu. Dan kalau kemudian sudah dapat ilmu, meminta petunjuk kepada Allah yang sifatnya taufik. Agar apa? Ya, ilmu yang kemudian kita pelajari menjadi ilmu yang teramalkan. Nah, maka perjalanan kita itu dari kita butuh bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, ya butuh ilmu dari Allah dan butuh taufik dari Allah. Makanya kenapa kemudian kita selalu meminta ihdinas siratal mustaqim, ya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya agar kemudian kita terbimbing oleh ilmu yang Allah berikan dan bisa mengamalkan ilmu kita dengan ya mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi surat yang membuka mushaf Al-Qur'an juga kaitannya dengan tema ilmu.